Yang dimaksud dengan masa Orde Lama, yakni Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Demokrasi terpimpin istilahnya. Salah satu periode penting dalam sejarah penerapan Pancasila adalah era Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1996. Peristiwa apa saja yang terjadi pada masa Orde Lama? Banyak peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa masa pembangunan Gelora Bung Karno, pemilu tahun 1955, Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romrayan, pemberontakan PKI, Proklamasi Republik Maluku Selatan atau RMS, dan Konferensi Meja Bundar. Sementara penyelewengan Pancasila lainnya dari era Orde Lama adalah terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum 1955 dan diangkatnya Insinyur Soekarno jadi presiden seumur hidup. Pancasila pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Muncul sebagai respon terhadap perubahan politik setelah gerakan 30 September tahun 1965 atau yang sering disebut dengan G30 SPKI. Ini bertujuan mengoreksi penyimpangan masa Orde Lama, menata kembali kehidupan rakyat, dan menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten. Pada masa Orde Baru, Pancasila berhasil ditetapkan sebagai dasar negara. Orde Baru memiliki visi, yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kemudian Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia menjadi landasan utama dalam demokrasi Pancasila, di mana asas kekeluargaan dan gotong royong menjadi prinsip utama. Dalam masa Orde Baru terdapat penyelewengan Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto dalam pemerintahannya melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu yang pertama demokrasi sentralistik, kemudian yang kedua memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga yaitu melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers. Penerapan Pancasila di masa reformasi. Pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah politik dan sosial negara ini. Orde Baru yang otoriter berakhir dan masyarakat Indonesia berusaha membangun masyarakat yang lebih demokratis dan adil. Di tengah transisi ini, Pancasila yang menjadi panduan moral dan ideologis dalam pembentukan negara Indonesia mendapatkan kembali peran sentralnya dalam membimbing perubahan positif di negara ini. 1. Demokrasi dan hak asasi manusia. Salah satu poin utama dari Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Keadilan sosial. Pancasila mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan hal ini menjadi sorotan utama di masa reformasi. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, keragaman budaya dan agama. Pancasila menghargai dan menganjurkan toleransi terhadap keragaman budaya dan agama. Di masa reformasi, Indonesia berusaha memelihara harmoni antar agama dan antar suku. Dialog antar budaya dipromosikan sebagai sarana untuk memahami dan menghormati perbedaan-perbedaan ini.
Yang keempat, ketahanan nasional. Pancasila menekankan pentingnya kedaulatan dan ketahanan nasional di tengah globalisasi. Indonesia berkomitmen untuk menjaga kedaulatannya dan melindungi kepentingan nasionalnya. Yang kelima, kepemimpinan yang baik. Salah satu prinsip Pancasila adalah kepemimpinan yang baik dan berintegritas. Reformasi menciptakan budaya politik yang lebih terbuka dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan penanggulangan korupsi. 6. Pendidikan dan pembangunan manusia. Pancasila menekankan pentingnya pendidikan dan pembangunan manusia. Selama masa reformasi, investasi dalam pendidikan meningkat dan pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menciptakan generasi muda yang berpendidikan. Yang ketujuh, hubungan internasional. Pancasila juga memainkan peran penting dalam hubungan internasional Indonesia. Negara ini terus mempromosikan prinsip luar biasa dan non-blok dalam diplomasi internasionalnya. Indonesia juga aktif dalam mendukung perdamaian dan kerjasama internasional. Penerapan Pancasila di masa reformasi adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Upaya terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam pembangunan negara yang lebih baik di masa depan. Amin.